Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Anak-anak, apa harap kabar anak-anak baik-baik saja? Ya, masih baik-baik saja kan? Bapak selalu bersemangat untuk mengajar anak-anak. Mari anak-anak untuk menyemangati pagi hari ini, marilah kita gaungkan salam kebanggaan kita. Salam Tarakanita. Mari. 3, 2, 1. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes, sip anak-anak ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar untuk tema 4, sub 1, pembelajaran 1 dan 2 untuk tema berbagai pekerjaan. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 4 ya. Nanti di hari Kamis kita akan ulangan harian atau penilaian harian untuk tema 3. Persiapkan diri anak-anak ya untuk mengikuti dan dapat belajar dengan baik. Oke? Adapun KD yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu 3.5, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Lalu 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Lalu 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Lalu 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Adapun tujuannya yaitu untuk tujuan KD 3.5 yaitu anak-anak dapat memberikan opini terhadap suatu bacaan. Lalu tujuan dari 3.8, anak-anak mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Lalu tujuan dari 3.1, siswa mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila Pancasila dengan benar. Lalu 3.1, yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Mari anak-anak, silakan fokus untuk memperhatikan. Yang pertama, KD 3.5, pendapat. Ada yang sudah tahu pendapat? Ya, pendapat merupakan sikap pandang atau tanggapan seorang terhadap suatu fakta dan kebenarannya. Relatif karena dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif, baik berupa pertimbangan-pertimbangan maupun saran-saran. Pendapat sering disebut dengan opini, gagasan, dan argumentasi. Anak-anak, disinilah anak-anak harus dapat memahami dan dapat berpendapat maupun berpendapat dengan lisan maupun tulisan. Nah, pendapat ini harus berdasarkan fakta ya, yang relatif, yang dipengaruhi unsur pribadi yang bersifat subjektif. Oke. Nah, lalu biasanya pendapat ini dapat berupa gagasan, opini, argumentasi. Oke, anak-anak paham? Ya, ini untuk penjelasan dari pendapat. Nah, ada contoh anak-anak. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca dan percaya diri. Walaupun Sudin adalah anak orang miskin, namun Sudin tak pantang menyerah dengan keadaan. Ia rela berjalan jauh demi menyelesaikan pendidikannya. Nah, apa pendapatmu tentang Sudin dari bacaan di atas, anak-anak? Ya, Sudin adalah anak yang pantang menyerah. Ia rela jalan jauh untuk menyelesaikan pendidikannya. Oke, pintar.
Ada contoh yang lain? Silakan berpendapat. Nah, mantap sekali. Mari latih pemahaman kalian mengenai pendapat. Pak Eko tinggal di pantai. Ia sering mencari ikan di pagi hari bersama para nelayan lain saat pagi hari. Walaupun Pak Eko tidak menghiraukan cuaca hujan atau dingin, mereka tetap pergi mencari ikan di laut demi kebutuhan sehari-hari. Apa pendapatmu tentang Pak Eko dari bacaan di atas? Silakan anak-anak berpendapat. Terima kasih. Lalu anak-anak kita beralih untuk KD 3.8. Tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satunya adalah tanaman bakau. Manfaat tanaman bakau antara lain melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap gelombang yang datang sehingga tidak erosi. Lalu, menahan rembesan air. Lalu, sebagai perangkap zat-zat pencemar dari limbah industri, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air. Lalu menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai jadi segar. Lalu menjadi habitat alami bagi biota darat dan laut. Yang terakhir, dapat mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Nah, paham ya? Untuk manfaat tanaman bakau bagi kita, anak-anak, kita kan dekat dengan pantai. Pasti anak-anak tidak asing kan dengan tanaman bakau, tapi Bapak yakin anak-anak belum atau ada yang kurang tahu manfaat dari tanaman bakau. Nah, yang Bapak jelaskan tadi adalah manfaat dari tanaman bakau. Lalu kita pindah ke 3.1. Pancasila. Siapa yang tidak tahu Pancasila? Masihkah anak-anak berwarga negara Indonesia? Ya, jika warga negara Indonesia, maka anak-anak harus mengerti dasar negara. Dasar negara kita adalah Indonesia, yaitu Pancasila. Oke? Paham ya? Yang pertama, bersimbol bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu rantai yang artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa anak-anak? Beringin, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat, apa anak-anak? Banteng, iya, benar sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lalu ada apa anak-anak? Padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita pelajari makna dan contoh kehidupan sehari-hari. Makna: percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela diatur. Lalu contoh kehidupan sehari-harinya yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Makna selanjutnya yaitu setiap orang dibebaskan memeluk agama masing-masing, maka setiap orang bertanggung jawab
untuk taat dengan aturan agama. Contoh kehidupan sehari-harinya adalah menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitar kita. Lalu yang terakhir ada toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Contoh kehidupan sehari-harinya adalah mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Paham kan anak-anak mengenai sila yang pertama ini yang bergambarkan apa? Benar sekali, pintar. Nah, coba anak-anak contohkan pengamalan Pancasila sila kedua dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Hebat sekali. Lalu kita ke 3.1. Selanjutnya, di sini ada gambar perkebunan, ada memetik daun teh, ada melayukan daun teh, lalu ada pengepasan daun teh. Kira-kira apa sih maksud dari gambar berikut? Ya, benar sekali. Ini adalah proses pengolahan dari daun teh. Siapa yang tidak pernah minum teh? Ya, pasti anak-anak pernah minum teh ya. Bagaimana rasanya? Ada yang suka atau ada yang tidak suka? Nah, pasti anak-anak pernah ya meminumnya. Nah, anak-anak untuk mengolah daun teh menjadi minuman banyak jenis pekerjaan yang terlibat loh. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Yang pertama, penanam teh bertugas menanam tanaman teh ketika perkebunan ditanami. Yang kedua, pemetik teh bertugas memetik teh yang ada di kebun teh. Lalu yang ketiga, mengolah teh bertugas mengolah teh dalam pabrik. Lalu yang terakhir, pengemasan teh bertugas memasukkan teh ke dalam kemasan yang siap dijual. Paham ya? Untuk ini perkebunan di tahu teh. Oke. Nah, lalu coba anak-anak kita kan dekat dengan pantai. Coba jelaskan proses pengolahan ikan asin. Coba apa saja? Ayo sebutkan. Ya, hebat sekali. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga yang Bapak sampaikan anak-anak dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa untuk pembelajaran tema 4 selanjutnya dan terima kasih.